Nah, kegiatan belajar 4 yang terakhir dari modul 4 ini yaitu kita membahas tentang dispersi, ukuran dispersi. Nah, ukuran dispersi ini menggunakan simpangan baku. Nah, ini dispersi itu berhubungan dengan ring atau rentang. Jadi antara nilai tertinggi dan nilai terendah itu disebut dengan ring atau rentang. Nah, ini dispersi berhubungan dengan itu. Nah, sehingga ukuran dispersi ini kita membahas tentang simpangan baku. Jadi kalau pemusatan data tentang nean, modus, dan median, kalau lokasi itu berhubungan apa nih kita membahas tentang kuartil, desil, dan persentil. Kalau dispersi kita membahas tentang simpangan baku. Nah, simpangan baku ini besok sangat bermanfaat sekali di dunia statistik. Karena uji T itu juga menggunakan simpangan baku. Uji tentang korelasi, hubungan, dan lain sebagainya itu menggunakan simpangan baku. Nah, ini juga sama. Simpangan baku itu juga ada kita menghitung dengan data tunggal atau data tak berkelompok. Dan juga ada simpangan baku data berkelompok. Ini ada 3. Simpangan baku data tunggal, simpangan baku data tunggal dengan frekuensi, dan yang terakhir simpangan baku data berkelompok. Bagaimana caranya? Nih. Nah, simpangan baku data tunggal. Ini langsung contoh saja. Nah, di sini tidak langsung simpangan baku. Tapi saudara sebelum masuk ke simpangan baku, nah kita belajar dulu tentang rata-rata simpangan. Menghitung rata-rata simpangan. Kalau menghitung rata-rata simpangan, nah itu rumusnya seperti pada tengah yang saya kotai dengan ballpoint ini. Nah, ini adalah nilai rata-rata simpangan. RS sama dengan sigma mutlak XI min X bar. X bar ini adalah rata-rata per N. Nah, itu untuk mencari nilai rata-rata simpangan, kita harus tahu dulu rata-ratanya, X barnya. Nah, dari data yang di atas ada berapa data? 1, 2, 3, 4. Berarti ada 8 data. Jika dijumlah, jumlahnya 236. Jadi 25 tambah 37 tambah 28 tambah 29 tambah 35 tambah 30 tambah 21 tambah 31 ini. Nah, itu hasilnya 236. Nah, dibagi 8. Nah, jadi rata-ratanya itu adalah 29,5. Rata-rata ke-8 data ini. Nah, selanjutnya kita masukkan pada rumus. Nah, jadi di sini harus satu-satu. Jadi RS, rata-rata simpangan itu adalah mutlak 25 dikurangi ini, rata-rata. 25 dikurangi 29,5. 37. 37 dikurangi 29,5 ditambah 28. 28 kurangi 29,5 ditambah mutlak 29. 35, 30, 21, sampai 31. Nah, ini semua mutlak. Nah, saat dikurangi, ini hasilnya negatif. Ini positif, ini negatif, positif, positif, negatif, positif. Karena ini mutlak, maka nilai negatif ini menjadi positif semua. Positif menjadi positif. Jadi semua positif dijumlahkan lalu dibagi 8. Jumlahnya 30 dibagi 8, 3,75. Jadi nilai rata-rata simpangannya adalah 3,75. Nah, ini adalah nilai rata-rata simpangan pada data tunggal di atas ini. Itu 3,75. Nah, sekarang kita tentukan pula simpangan bakunya. Kita coba. Nah, menentukan simpangan baku, rumusnya sudah ada di atas. Depan tadi sudah saya sebutkan.
Nah, ini di atas ini. Ini adalah simpangan baku data tunggal. Nah, kalau simpangan baku itu adalah S. Nah, tapi rumus ini adalah S kuadrat. Nah, kalau di sini sudah benar S dengan cara diakar. Nah, di sini akarnya dihilangkan menjadi S kuadrat. Nah, XI dikurangi X bar kuadrat. Nah, berarti XI-nya 25, X barnya 29,5. Dikuadratkan. 37 dikurangi 29,5 kuadrat. 28 kurangi 29 kuadrat. 29 kurangi 29,5 kuadrat dan seterusnya. Dibagi N-1, 8 dikurangi 1. Nah, di sini ketemu. Nah, ini kuadrat, kuadrat, kuadrat. Setelah kuadrat, ya dikuadratkan. Lalu karena 8 dikurangi 1 menjadi 7. Hasilnya 26,286. Nah, karena di sini S kuadrat, nah ini dijadikan menjadi S. Kalau menjadi S, berarti diakar. Nah, S-nya berarti akar 26,286. Sama dengan 5,13. Jadi simpangan bakunya 5,13 dari data tunggal di atas. Nah, ini rumusnya. Nah, lalu yang berikutnya data tunggal dengan frekuensi. Nah, ini lebih agak rumit karena ada FI-nya. Nah, sehingga ada satu data, bukan data sebagai berikut. Ada berapa data ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti ada 20 data. Ini ada 20 data. Nah, lalu masukkan dalam suatu tabel. 25 ada 3. 1, 2, 3. Tidak ada lagi. Tidak ada lagi. 26 ada 1. 26 ini. Nah, tidak ada lagi 26. 27 ada 2. 27 ini 1, 2. Nah, tidak ada lagi. Nah, dan seterusnya. Jadi 25 ada 2, 26 ada 1, 27 ada 2, 28 ada 2, 29 ada 4, 30 ada 6, 35 ada 2. Totalnya 20. Nah, sudah ketemu. Nah, lalu sekarang FI kali XI. XI kali FI dikalikan. Nah, lalu ini XI dikurangi X bar atau rata-rata. Nah, jadi XI-nya 25. Nah, ini rata-ratanya. Nah, ketemu. Rata-ratanya 28,58. Cara mencari rata-rata silahkan dibuka lagi kalau memang lupa. Nah, ini adalah rata-ratanya 28,85. Jadi untuk mendapatkan ini 25 dikurangi 28,85. 26 dikurangi 28,85. 27 dikurangi 28,85 dan seterusnya sampai 35 dikurangi 6,5. 36 dikurangi 28,85 ini. Nah, sudah ketemu. XI min X bar ketemu. XI min X bar. Nah, ternyata di sini yang dicari adalah kuadrat. Nah, otomatis ini kita kuadratkan dulu. Kuadratkan semua. Setelah kuadrat ketemu, nah dikalikan dengan FI. Nah, sudah kuadrat dikalikan dengan FI. FI-nya ini. Jadi 14,8225 kali 3. 8,1225 kali 1 dan seterusnya. Ini dikalikan dengan FI ini. Dikalikan. Ketemu ini. Nah, dari data ini, nah, dijumlahkan totalnya. Menjadi 144,5500. Nah, ini sudah ketemu. Nah, kita masukkan di sini. Sudah ketemu. Nah, kita masukkan pada rumusnya bahwa sigma FI XI min X bar kuadrat ini FI kali XI min X bar kuadrat
144,55 dibagi N. Nah, N-1, N-nya kan ada 20. 1 berarti 19. Hasilnya akar 7,607895. Setelah diakarkan menjadi 2,76. Nah, ini adalah simpangan baku dari data tunggal berfrekuensi. Nah, ini cara satu. Lalu untuk mencari simpangan baku ternyata ada cara lainnya. Nah, dapat pula dihitung dengan menggunakan ini. Nanti hasilnya sama. Hasilnya 2,76. Ini juga 2,76. Sama hasilnya. Tapi rumusnya tidak menggunakan ini. Nah, ada lagi. Nah, ini. Nah, ini lebih apa ya? Ya lebih lumayan lah. Ribet. Nah, sehingga penggunaan daftar untuk menghitung akan lebih sederhana lagi. Katanya lebih sederhana. Nah, kalau ini, nah ini tidak menggunakan nilai rata-rata. Kalau ini kan menggunakan X bar. Kalau ini tidak menggunakan X bar. Nah, ini cukup menggunakan dua data ini. XI dan FI. Nah, ini. FI XI kuadrat. Nah, berarti XI-nya dikuadratkan dulu. Jadi XI, FI, lalu XI kuadrat. FI, XI. FI, XI yang kalikan. Lalu FI, XI kuadrat. FI, XI kuadrat ini dikalikan. Nah, ketemu. Langsung dari memasukkan. N-nya 20. Sigma FI, XI kuadrat. Sigma FI, XI kuadrat. Yang ini. 16791. 16791. Lalu FI, XI. Nah, 577. Ini kan kuadrat. Jadi 577 kuadrat. N-nya 20, N-1, 20-1, 19. Ketemu. Nah, 2,76. Sama hasilnya. Dengan yang atas tadi. 2,76. Nah, kalau yang ini lebih simpel. Kenapa lebih simpel? Karena tidak mencari X bar. X bar tidak dicari di sini. Nah, kalau di sini kita harus mencari X bar dulu atau rata-rata ini. X bar. Tapi keduanya sama. Silakan saudara mau ambil yang mana, boleh saja. Nah, lalu dispersi dengan data berkelompok. Jadi tidak tunggal lagi, tapi data berkelompok. Kalau data berkelompok seperti ini. Nah, jadi ada suatu data, 40 data, lalu dibuat menjadi data distribusi frekuensi. Nah, ini data distribusi frekuensi. Ini harus di luar kepala, ini harus sudah bisa semua. Karena ini materinya di awal, minggu kemarin. Dan juga keluar pada TT. Nah, ini lebih mudah. Ini sudah semua. Nah, lalu menghitung simpangan dengan rumus ini. Nah, ini menggunakan X bar. Nah, kalau ini tidak menggunakan X bar. Nah, tapi ini kita menggunakan X bar atau nilai nilai rata-ratanya. Nah, lalu dijadikan suatu data seperti ini sehingga nanti tinggal memasukkan. Nah, silahkan dicari nilai rata-ratanya bagaimana ini. Dicari lagi. Nah, X bar itu dapat dicari dengan FIXI N. Nah, FI-nya apa? Nah, FI-nya adalah nilai tengah. Itu kan juga bisa kemarin. Ini nilai tengahnya. Berarti 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 7 berarti 3, 4, 5. Berarti 6. 5, 6. 5, 6 kali 2. Nah, ini berapa ini tengah-tengahnya? Kali 7, tengah-tengahnya berapa? Kali 7 lah itu. Lalu menggunakan apa itu?
pendugaan juga bisa dari rata-rata. Nah, ini menghitung S dengan cara coding. Oke, silahkan dipelajari. Nah, ini ada lagi. Nah, yang nomor 2, apa ini cara kedua. Nah, cara kedua menggunakan D. Nah, D itu apa? Nah, ini dari pendugaan tadi. Sama dengan pendugaan. Di awal kita sudah belajar tentang pendugaan. Data berkelompok kan ada. Tadi modus atau median. Tuh. Oke, baik itu materi kita modul 4. Begitu panjang, begitu melelahkan. Baik itu nilai pemusatan, lokasi, dan dispersi. Jadi saudara harus memahami pemusatan itu ada mean, modus, dan median. Lalu lokasi ada kuartil, desil, dan persentil. Dispersi ada simpangan baku.